Oktober, salah satu peristiwa yang mempunyai makna yang sangat penting dalam proses kita menjadi bangsa. Ada dua hal yang sangat penting kalau kita menyebut peristiwa ini, yaitu ketika pemuda-pemuda membuat suatu keputusan bersama tentang dirinya sebagai sebuah bangsa. Yang kedua adalah peristiwa ini membuat kesadaran baru secara lebih luas bahwa kita punya masa depan. Tuh, yang saya maksudkan adalah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28/1928. Tapi sebenarnya begini, tahun 28 Oktober 28 itu Sumpah Pemuda kedua. Sebelumnya sebenarnya tahun 1926 ada juga sebuah kongres pemuda yang diprakarsai oleh seorang pemuda yang bernama Tabrani. Ini juga pernah jadi wartawan katanya dan sudah pernah ke Jerman. Tetapi kenapa Sumpah Pemuda pertama ini gagal merumuskan kehendak mereka bersama? Faktornya sederhana, tapi memang sangat penting. Terjadi perbedaan antara Tabrani dan Muhammad Yamin. Tabrani sebagai prakarsa ketika sudah membicarakan akan mengambil keputusan, maka salah satu kendalanya adalah persoalan bahasa. Tabrani menghendaki bahasa Indonesia. Yamin ngotot pada bahasa Melayu. Ya bisa dimengerti juga. Yamin ini kan orang Minang dan Melayu, dan pasti Melayunya sangat kuat. Nah, akhirnya gagal. Lalu mereka, ya nanti kita akan cari kesempatan yang lain. Maka terjadilah kongres kedua itu. Yang tanggal 28 itu pun hari kedua sebenarnya. Hari pertamanya adalah 28. Tapi terlepas dari itu begini. Saya mau mengatakan bahwa sebenarnya orang muda Indonesia adalah orang yang memulai sebuah pemikiran baru untuk menuju kepada hari depan bangsanya. Kita mulailah awal abad ke-20, yaitu lahirnya Budi Utomo 08. Siapa yang mengambil prakarsa ketika itu? Anak muda. Umurnya yang tertua 23. Jadi umur mereka yang 9 orang yang merumuskan, yang dipimpin oleh Sutomo ini, antara 18-23 tahun. Tentu saja belakangan. Dan kemudian Bung Karno ketika mendirikan PNI juga masih sangat muda. Masih berusia 20. Bung Karno itu ada dua. Lagi terjadi perdebatan. Bung Karno itu lahir 1901 ke 1902. Jadi ketika dia mendirikan studi klubnya di Bandung masih sangat muda, dan kemudian mendirikan PNI partai itu umurnya antara 26-27. Kan masih muda, masih pemuda. Nah, lalu kemudian berkembang setelah dimulai oleh Budi Utomo dengan mendirikan Yong Yava, pemuda Jawa, maka berderet lahirlah Yong Sumatranan Bon, Yong Slebes, Yong Yongen. Yong itu artinya pemuda. Sekian banyak, hampir semua pulau merasa perlu mendirikan organisasi pemudanya. Artinya apa? Kesadaran baru untuk menuju ke hari depan itu dimulai anak muda. Gitu. Ini yang penting. Nah, lalu kemudian setelah berjalan, maka terjadi prakarsa di antara mereka untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua itu. Nah, singkatnya, dalam Kongres Pemuda itu ya terjadi biasa, tentu saja terjadi dialog di antara mereka.
ada yang ketika itu ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan wakil Papua atau Irian Barat ada, tapi itu jadi perdebatan juga. Tapi terlepas dari itu, yang penting dipahami di sini adalah bahwa prakarsa itu diambil oleh pemuda dan kemudian tidak sekedar bertemu, tidak sekedar bercanda, tapi melahirkan keputusan yang sangat penting yang dalam proses menuju kepada dirinya sebagai satu bangsa baru secara bersama dilahirkan oleh mereka. Gitu. Nah, apa itu? Yaitu nanti Kongres Pemuda hari kedua, lalu mereka kemudian sepakat masih terjadi di antara peserta masih terjadi perdebatan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, di pimpinan itu kan di atas kursi dan di depan meja itu 3 orang. Sugondo di tengah itu ketua. Lalu sebelah kanan itu Yamin, sekretaris Muhammad Yamin dari Sumatera Nanbon. Lalu sebelah kiri bendahara Amir Sarifuddin, Yong Batak. Yang di tengah ini pemuda Indonesia, Sugondo. Nah, di tengah-tengah situasi rupanya tidak mudah untuk mengambil keputusan, Yamin mengambil kertas kecil, lalu dia buat konsepnya. Nah, sementara yang lain itu sedang, ya kata tentu saja terjadi dialog. Nah, tapi Yamin menulis. Nah, lalu kemudian hasil yang dia tulis itu adalah rumusan yang yang diusulkan untuk menjadi hasil kongres. Nah, diusulkanlah. Dikasih lihat kepada Sugondo sebagai pimpinan. Nah, Sugondonya kaget. Loh, kok pikirannya Yamin kayak gini? Nah, itu juga kemudian Sugondo kasih ke Amir Sarifuddin. Amir Sarifuddin kaget juga. Kok pikirannya kayak gini? Apa rumusannya? Ya yang sekarang. Hanya bedanya, istilah pertama dalam hasil kongres itu bukan sumpah, melainkan ikrar pemuda yang menyatakan ya 3 hal itu, ya, bertanah air satu, berbangsa, istilahnya bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, bahasa Indonesia, menjunjung bahasa Indonesia. Itu. Nah, ketika itu dilemparkan ke peserta, ya mereka terima. Akhirnya itu menjadi usul. Tapi lalu kemudian istilah ikrar pemuda kok tiba-tiba berubah menjadi sumpah pemuda. Siapa yang merubahnya? Yamin juga. Ketika itu ada pertemuan di Bandung. Nah, di Bandung tahun 30-an kalau nggak salah. Ya. Yamin mengubah menjadi sumpah pemuda. Jadi sebenarnya 2 tahun itu dari 28 ke 30 itu ikrar pemuda. Ikrar.
Ikrar Pemuda. Nah, baru kemudian berubah. Yang berubah siapa? Ya Yamin juga. Tapi Yamin ini memang, Yamin itu memang mempunyai latar belakang yang macam-macam. Dia sastrawan, dia ahli hukum, dia politikus, juga pendiri partai. Ya tapi pemuda-pemuda ketika itu memang artinya yang tampil sebagai tokoh memang punya wajah yang banyak dan punya kemampuan yang banyak. Yamin menulis berapa banyak buku. Dan Yamin ini memang sangat nasionalistis. Dia yang pemuda yang sangat mengagumi Gajah Mada dan Majapahit, dan sampai saat terakhir sekalipun dia menulis buku tentang Gajah Mada, dia menulis tentang pemuda. Nah, proses sejarah Sumpah Pemuda ya kayak gitu. Artinya yang mengambil prakarsa adalah anak muda itu. Tapi yang menarik itu apa? Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sangat penting dalam bagian proses untuk mempertahankan diri, dalam arti kata menjadi satu bangsa. Mengapa ini penting dikemukakan? Adalah karena negeri ini, negeri yang begitu luas, terdiri dari sekian banyak pulau, sekian banyak suku bangsa, tapi bisa menjadi satu. Seperti ini sehingga istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ada pertanyaan, mengapa itu bisa dan siapa yang memulai? Itu. Ya, kehebatannya apa? Disitulah pentingnya pemikir-pemikir, anak-anak muda yang tampil ini sebagai pemikir-pemikir dan sambil melakukan kegiatan untuk membangun kesadaran di tengah posisinya sebagai warga terjajah, mampu membangun kesadaran baru itu. Coba you bayangkan, coba kalau kita bayangkan tanpa ada ini, kan sebenarnya boleh dikatakan nggak masuk akal. Dalam waktu yang sangat tidak boleh dikatakan, kalau ambil perbandingannya, kan sejak abad 17, 18, 19, perlawanan terhadap penjajah Belanda itu tidak pernah berhenti. Selalu terjadi. Tapi tidak satu. Dan perlawanan mereka kan secara fisik. Perang Diponegoro, perang Hasanuddin, perang macam-macam. Sultan Ageng di Banten dan Sultan Agung dari Mataram dan segala macam. Tapi mereka kan kalah semua. Kalah berapa proses sekian tahun. Diponegoro aja 5 tahun. Gitu. Tambah. Nah, coba lihat kalau mau kita mengambil satu perbandingan. Dari 08 sampai 28. Dari 28 ke 45. Kalau kita menghitung sebenarnya,
dari 08 sampai 45 kan cuma 37 tahun. Iya kan? Coba you bayangkan dengan perlawanan yang tidak ada yang menang, kalau semua sebenarnya itu. Nah ini dengan, makanya saya menggunakan istilah apa? Penggunaan otak, ya, penggunaan otak dibanding dengan penggunaan fisik. Nah ternyata yang menang siapa? Otak. Itu yang penting. Nah akhirnya kan, coba bayangkan, begitu orang banyak, pulau yang begitu banyak, berjauhan dalam kondisi, apalagi coba yuk bayangkan, kita bayangkan, tahun 20-an, 30-an, bandingkan dengan sekarang. Sekarang ke tahun 30-an naik perahu, atau naik kapal juga berapa lama, nunggu dulu, dan sebagainya. Tapi para pemimpin kita yang hebat kan itu. Ditangkap, dibuang, dan sebagainya. Tapi kan mereka, nanti saya lanjutkan tentang itu. Tapi hasilnya adalah, ya, yang kita nikmati sekarang. Oleh karena itu ada istilah yang namanya Sumpah Pemuda itu, sebenarnya ada seorang sejarawan yang pernah menggunakan istilah, sebenarnya Sumpah Pemuda ini sebenarnya adalah semacam proklamasi kebangsaan. Jadi kita memproklamasikan kepada dunia pada tanggal 28 Oktober bahwa kami adalah bangsa. Menjadi bangsa yang satu. Dengan tanah air yang satu. Dengan bahasa yang kami gunakan secara bersama, bahasa Indonesia. Jadi tiga hal yang semuanya berkaitan dengan keindonesiaan kami. Kami punya tanah air, Indonesia juga namanya. Kami punya nama bangsa, Indonesia juga. Kami punya bahasa juga, Indonesia juga. Ini kan simbol yang sekedar bukan simbol, dan ternyata tidak menjadi simbol lagi sekarang. Sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi satu bangsa. Nah ini yang sangat penting untuk dipahami oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Kalau yang Indonesia Raya? Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya itu oleh Supratman di situ dengan biola. Itu sejarahnya gimana? Ya, dia ada Supratman ini memang adalah seorang seniman dan banyak menulis nyanyian. Itu ada bukunya. Nah, ini ditulis oleh Matumona. Matumona ini juga seorang wartawan dan seorang penulis memang. Nah, dalam buku ini sebenarnya begini, ini menjadi kontroversi juga. Dalam arti Supratman itu tidak pernah kawin, jadi dia tidak punya anak. Jadi, tapi ada yang melihara dia, tentu saja ada keluarganya, dan itulah yang menjadi persoalan. Jadi ketika pertama kali diperdengarkan itu dengan biola. Ada di sini secara jelas. Jadi memang, jadi apa artinya itu? Dengan tampilnya Supratman. Keputusannya ada,
dalam bentuk 3 tadi, yang semuanya, juga pada waktu itu di tengah-tengah situasi anak muda yang sedang berkongres, tampil seorang seniman memperdengarkan sebuah lagu yang kemudian menarik yang hadir dan pada akhirnya menjadi lagu kebangsaan kita. Itu pembuatannya gimana? Ya, itu pembuatannya itu kan urusannya yang kapan dia pikirkan, kapan dia tulis. Yang kita lihat kan dia sudah, yang disaksikan oleh peserta kongres kan adalah dia main biola dan dia melakukan biolanya itu membuat lagu Indonesia Raya itu. Kapan dia ciptakan, bagaimana dia melahirkan ide itu urusan personlik dia yang tahu. Tapi yang dia perlihatkan ke tengah-tengah masa peserta kongres adalah dia bawa biola, dan kalau tidak salah biolanya disimpan di Sumpah Pemuda. Nah, lalu dengan biola itu dia melakukan Indonesia Raya. Berarti ada 3, tadinya Ikrar menjadi Sumpah Pemuda, sama lagu Indonesia Raya. Iya, itulah hasil yang kongres. Dan tadi yang disebut oleh seorang sejarawan bahwa Sumpah Pemuda itu adalah ya semacam proklamasi kebangsaan. Nah, kalau pemuda zaman dulu itu kayak gimana? Waktu zaman-zaman ya dari Sumpah Pemuda sampai Iya, mereka bergerak. Nah, ada yang lucu itu. Distopia atau yang itu bukan yang di gedung Sumpah Pemuda. Distopia itu. Apa yang lucu? Itu kan sekolah kedokteran Jawa istilahnya. Nah, kalau dia orang Jawa, maka kalau dia ke sekolah dia harus pakai belangkon. Kalau dia orang Jawa. Tapi kalau orang luar Jawa, boleh pakai celana panjang. Ya itu. Nah, itu ketentuan pemerintah kolonial ya seperti itu. Kan memang mau menciptakan, selalu mau menciptakan hal-hal yang membedakan kita. Sehingga kita tidak merasa satu. Sehingga kegiatan apapun yang dilakukan selalu diusahakan untuk mengatakan kepada kita, kamu itu bukan satu, kamu itu bermacam-macam. Gitu loh. Nah, tetapi Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa propaganda kolonial Belanda selama ini menunjukkan kegagalan. Buktinya di mana kegagalan itu ya hasil Kongres Pemuda itu. Seperti itu. Nah, pemaknaan pemuda pasti kan habis itu di tahun 28, kemudian 29, 30, seterusnya itu menjadi semangat yang berkobar. Itu kayak gimana? Apa semangat pemuda apa? Ya terus makanya kan orang seperti Hatta, Syahrir, dan pemuda-pemuda lain kan walaupun Hatta misalnya tidak ada pada ketika itu, tapi dia sudah di negeri Belanda dan dia pemuda-pemuda yang ada di sini ya berjuang terus. Organisasi ya itu tadi, organisasinya terbentuk terus, kegiatan-kegiatannya juga terus terjadi walaupun menghadapi. Nah, berkaitan dengan itu, tapi nanti juga kita kaitkan dengan pendidikan.
nanti akan taman siswa. Hampir semua organisasi punya lembaga pendidikannya. Nah, itu coba Partai. boleh diceritain, Pak. Hah? Boleh diceritain itu. Nah, terkait pendidikan. Begini, Ki Hajar atau yang namanya sebagai seorang bangsawan dari Paku Alaman itu Raden Suryaningrat. Raden Suryaningrat. Lalu kemudian dia karena dia bersama dengan Cipto Mangunkusumo sama Dowes Dekker mendirikan Partai Indisi Partai. Sebenarnya ini oleh Bung Karno disebut sebagai partai nasionalis yang pertama. Nah, karena partai ini menunjukkan sikap perlawanan secara non-koperasi dan menunjukkan keinginannya untuk merdeka, akhirnya ketiga orang ini ditangkap dan dibuang. Nah, Ki Hajar itu dibuang ke Belanda, bahkan nanti di sana dia mendirikan semacam biro organisasi, lalu kemudian tapi ketika dia pulang, dia tidak masuk politik, tapi dia mendirikan lembaga pendidikan, yaitu Taman Siswa. Itu awalnya dia berkedudukan sebagai sebagai sekretaris dan kemudian menjadi ketua. Nah itu. Tapi Taman Siswa besar oleh karena Ki Hajar. Dan namanya tidak lagi pakai Raden segala macam, tapi Ki Hajar Dewantara. Gitu. Jadi Sumpah Pemuda ini bukan cuma semangat yang berkobar, tapi pendidikannya juga semakin meningkat pada saat itu. Iya, malah yang hadir dalam Kongres Pemuda itu Taman Siswa itu, Ketua Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, hadir dalam Kongres Pemuda. Jadi suatu peristiwa yang monumental ya. Oh iya, iya. Dari segi membangun kesadaran baru, Sumpah Pemuda itu monumental beneran. Dan kenapa monumental? Paling tidak dua hal tadi ya. Pertama, ini prakarsa dari pemuda. Kedua, hasilnya. Anak muda melakukan sebuah kegiatan yang kemudian membuat sebuah rumusan yang menjadi bagian daripada pemikiran masa depan daripada dirinya. Dirinya sebagai siapa? Sebagai sebuah bangsa baru, yaitu bernama Indonesia. Jadi hebatnya negeri ini apa? Yang menciptakan keindonesiaannya menggunakan kata Indonesia. Ya, anak muda itu. Walaupun kata Indonesia itu bukan berasal dari hasil Ki Hajar itu yang menemukan kata itu ketika di negeri Belanda dia rupanya membaca
beberapa hasil penelitian dari antropolog, ada Bastian, ada ada Bastian ini orang Jerman, ada orang Inggris, ada orang Prancis yang pernah menulis secara lengkap tentang ini, Daud Yusuf. Tapi saya agak lupa. Tapi istilah itu diambil dari hasil penelitian antropologi Jerman Bastian. Dan di situ sebenarnya ada kaitannya dengan Ki Hajar juga. Gitu. Berarti Ki Hajar juga sangat berperan dalam Sumpah Pemuda ya? Dalam ia punya peranan karena dia bicara juga. Tapi dia datang bukan sebagai politikus. Nanti ini yang saya yang kemarin yang kita bicarakan itu dengan teman-teman, ya di mana posisi Soekarno? Iya kan? Kan itu yang selalu ditanya. Di mana posisi Soekarno ketika itu? Saya mempunyai dua sumber yang penting. Ya. Sumber pertama itu kemarin siapa? Pak yang ini itu. Yang di penjara bersama Bung Karno. Pak Maskun. Pak Maskun itu dan kemudian Pak Abu Hanifah. Pak Maskun saya dekat. Kalau Pak Abu Hanifah nggak dekat, tapi saya kenal dan saya pernah ke rumahnya. Dan dialah yang dia juga bercerita. Pak Maskun ngomong begini, sebenarnya Bung Karno itu ada di belakang Kongres Pemuda. Nah, sementara Abu Hanifah katakan nggak besar pengaruh Bung Karno dalam Kongres Pemuda itu. Dua sumber ini yang ya cuma seperti itu yang disampaikan kepada saya. Kalau Pak Hatta memang nggak ada, dia lagi di Belanda gitu. Jadi, tapi kenapa? Kalau Bung Karno tampil, pasti ketangkap karena memang kongresnya bisa bubar. Karena apa? Dia ketua PNI dan memang sedang diincar oleh Belanda. Jadi tidak memungkinkan Bung Karno untuk tampil di situ. Ya, tapi kalau Ki Hajar, dia datang tidak sebagai politikus, tapi seorang pendidik. Itu bedanya, sehingga Ki Hajar tampil, Bung Karno tidak. Seperti itu. Nah, kalau berarti terakhir untuk Sumpah Pemuda, makna Sumpah Pemuda untuk kemerdekaan itu sebenarnya apa berarti? Ya persatuan itu. Itu yang saya katakan tadi. Sangat penting Sumpah Pemuda dalam arti kata menuju ke hari depan. Dan ini yang merupakan hal yang penting dalam proses mempersatukan kita. Kita punya pegangan. Dengan Sumpah Pemuda itu, maka kita punya pegangan pada diri kita. Bahwa kita sekarang sudah bersama melakukan suatu ikrar atau sumpah bahwa kita punya tanah air satu. Nama bangsa kita juga satu. Bahasa yang kita gunakan juga satu. Nah, ini proses yang sangat penting menuju kepada kemerdekaan. Seperti itu. Jadi, Sumpah Pemuda itu sangat penting dalam proses menuju ke kemerdekaan. Dan itu yang dibangun terus adalah persatuan. Dan itu yang saya katakan kemarin. Bung Karno itu dan sebenarnya pada semua pemimpin kita, yang ada dalam otaknya itu persatuan. Hal yang tidak mungkin dipersatukan pun
mau diusahakan dipersatukan. Ya contohnya pada Bung Karno di dalam bukunya di bawah bendera revolusi, bab pertama, jilid pertama dan bab pertama itu ya tulisannya mau mempersatukan 3 ideologi paham yang sebenarnya nggak mungkin. Judulnya nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Mana mungkin Islam bersatu dengan Marxisme? Jangankan dengan Marxisme komunis. Islam juga dengan nasionalis belum tentu bisa rukun sepenuhnya. Dan terjadi lagi 30S. Ya, itu antara lain. Ya, artinya bahwa ketika itu setelah ide 26 dibawa ke 60. Oh sangat, nah itu yang saya khawatirkan dalam kaitan dengan pelajaran sejarah. Justru hal-hal yang mungkin dibicarakan orang kan selalu hanya yang berkaitan dengan proklamasi 17 Agustus. Padahal sebenarnya harus dimulai dari 08 ke 28 dan ini harus diterangkan secara baik. Baru 28 ke 45. Itu. Supaya apa? Proses 08 sampai 28, 20 tahun, bagaimana proses anak muda ketika itu? Ya, mereka mulai berorganisasi, mulai melahirkan kesadaran, dan kemudian 28 sampai 45, prosesnya gimana? Para pemain politik mulai melakukan sikap-sikap tertentu, non-koperasi. Bung Karno misalnya melakukan non-koperasi, Bung Hatta, lalu terjadi pembuangan, Bung Hatta pulang lalu dibuang ke Digul, Syahrir juga dibuang, Bung Karno juga dibuang. Jadi terjadi hal itu. Betapa besar artinya Sumpah Pemuda dalam arti kata terjadinya sebuah proses kesadaran, kembali lagi istilah ini, kesadaran baru yang berlanjut, yang kemudian berakhir dengan proklamasi. Tetapi cara perlawanan yang dihadapi Belanda ketika itu sudah orang-orang yang berpikir dengan konsep, dengan jelas, terdidik tercerahkan itu. Dalam arti kata, mereka tidak hanya berbicara tetapi sekaligus menulis. Mereka tidak hanya berkoar-koar tetapi mendidik rakyat juga. Membangun kesadaran masyarakat. Yang sebenarnya kalau dilihat dalam proses orang-orang yang tampil, itu tidak seberapa kok. Tapi yang tidak seberapa ini mempunyai arti penting karena dialah yang membangun berusaha membangun pikiran masyarakat luas untuk mengatakan, mari kita berjuang bersama agar supaya kita tidak tertindas terus-menerus. Dan mereka berhasil. Mereka berhasil dengan mempersatukan, kemudian, dan Bung Karno, Syahrir, Hatta, Tan Malaka, dan segala macam orang-orang itu mempunyai
konsep yang jelas, walaupun nanti setelah kita merdeka, setelah proklamasi kemerdekaan terjadi juga perpecahan. Tapi bahwa dari 28 sampai 45 kan kesadaran baru itu yang melahirkan proklamasi kemerdekaan bangsa. Ya, itu yang jangan dilupakan, jangan disalahartikan. 17 Agustus 45 itu adalah pernyataan bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan dirinya sebagai bangsa merdeka, satu bangsa baru yang merdeka. Gitu. Besoknya bangsa baru yang menyatakan dirinya merdeka ini rapat di PPKI sekaligus membentuk negara melalui hasil dari rumusan konstitusi yang sekarang disebut Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi makna untuk generasi zaman sekarang bagaimana? Ya maknanya ya harus dipelajari, harus dilihat, harus dipahami betul bahwa negeri ini adalah salah satu di antara sedikit, bahkan boleh dikatakan mungkin, ya kalau saya mungkin terlalu sombong kalau dikatakan, satu-satunya bangsa yang merumuskan dirinya sendiri dan kemudian melakukan perlawanan secara konseptual untuk menjadi satu bangsa merdeka dan menegakkan mereka negara baru yang bernama Republik Indonesia. Jadi bangsanya dulu dikatakan kami merdeka, setelah menyatakan kemerdekaan bangsanya itu, maka kemudian mendirikan satu negara baru, yaitu Republik Indonesia, 18 Agustus, lewat sidang atau rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itulah kaitan dengan Sumpah Pemuda, dengan maknanya bagi pemuda sekarang. Mereka harus tahu betul bahwa bangsa ini dibentuk, bangsa ini diperjuangkan, bangsa ini melahirkan pejuang-pejuang, terdibuang. Dan yang berjuang itu siapa? Orang-orang terdidik itu. Dan mereka tidak memikirkan pendidikannya untuk dirinya sendiri. Kalaulah Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Yamin hanya mikirkan dirinya sendiri sebagai orang terdidik, dia kerja sama pemerintah Belanda selesai kan? Apalagi Tan Malaka, dia guru kan? Iya, kan gitu. Jadi ini yang anak-anak muda harus sadari, bahwa negerinya yang sekarang ini yang merdeka itu diperjuangkan, dirumuskan secara konseptual. Oleh karena itu saya menganjurkan begini, anak-anak muda ambil pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pelajari betul. Itu kata-kata singkat, tapi disitulah makna kita mengapa kita menjadi bangsa merdeka dan mengapa kita mendirikan Indonesia. Apa tujuan kita? Baca dengan baik. Itu. Kalau melihat progresi zaman sekarang anak muda, apalagi dengan teknologi, masih pentingkah memaknai Sumpah Pemuda dan apakah masih menjadi semangat? Kalau itu dilupakan, you mau jadi apa? You mau berpegang pada apa? Kan tidak ada pegangan kamu. Tanpa pegangan sejarah, Republik ini akan bubar.
ke depan. Nah, itu yang saya takutkan sebenarnya. Dalam arti kata, ketika pelajaran sejarah, ketika pengetahuan kita tentang diri kita, tentang geografi negeri kita, tentang antropologi dengan suku bangsa yang demikian banyak, dan kemudian proses sejarah tidak diajarkan dengan baik, nggak tahu saya hari depan bangsa ini. Apa yang mengikat mereka? Karena proses perjuangan itulah yang mengikat, yang melahirkan kesadaran baru. Jadi jangan salah bahwa belajar sejarah itu seakan-akan sekedar sebuah masa lampau. Enggak. Landasan untuk ke depan adalah sejarah. Berkaitan dengan kenyataan diri kita, harus tahu secara antropologis bahwa kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berkaitan dengan kenyataan geografis negeri kita adalah negara kepulauan yang jaraknya berjauhan dan segala macam. Tapi kita bisa menjadi satu. Kalau ini tidak dipahami, you mau berpegang pada siapa dan pada apa? Nah, itu kan yang terlihat di generasi muda zaman sekarang. Nggak usahlah Sumpah Pemuda, sejarah aja kemerdekaan jarang dipelajari, jarang dipelajari. Yang salah kalau begitu siapa? Ya Departemen Pendidikan. Baik pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Iya, kan sejarah bisa dipahami kalau diajarkan. Dan saya memang mendengar bahwa pelajaran sejarah itu digabung di PKN, dan apakah diberikan atau tidak tergantung kepada kebijakan dari guru, dari kepala sekolahnya dan gurunya kan. Nah, artinya apa? Kalau terjadi sesuatu yang salah ya kepala-kepala sekolah dan guru-guru yang tidak mengajarkan dengan baik tentang dirinya. Loh, yang kita ajarkan sejarah yang kita pelajari, antropologi yang kita pelajari, geografi yang kita pelajari. Itu kan mempelajari tentang diri kita sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara. Kalau kita nggak punya pengetahuan tentang itu dengan baik, bubar republik ini. Nah, masalahnya yang terlihat itu ketika belajar sejarah hanya Sumpah Pemuda, dapat 3 sumpah, dan terus Indonesia Raya selesai di situ. Itu gimana? Ya, kalau itu benar, saya tidak tahu kebijakan apa itu. Karena kami dulu, ya 60-an, saya masuk SMA tahun 60, selesai tahun 63. Itu sejarah, guru kami yang ngajar nerangkan betul secara sistematis. Dan ada pemahamannya. Iya. Justru itu yang penting. Iya. Menggambarkannya dengan guru. Saya senang pada sejarah itu mulai dari siapa? Dari guru sejarah saya, SMP, sekolah swasta itu. Namanya Pak Halim. Waktu saya ke Sulawesi Tengah sempat saya ketemu dan saya bawa ke pertemuan dan saya beritahu kepada orang, ini yang menyebabkan saya suka sejarah. Gitu. Jadi closing statement ini saran, nasihat kepada pemuda-pemudi yang nonton video ini untuk 1, belajar sejarah, 2,
memaknai Sumpah Pemuda, dan ketiga untuk melanjutkan ke depannya. Seperti tujuan pemuda kan juga tadi untuk perkembangan ke depan. Iya, Itu memang harus begitu. closing statement. Iya, itu memang begitu. Artinya kita mempelajari, saya menerangkan ini semua sebenarnya sederhana yang bisa ditangkap. Sumpah Pemuda itu mempunyai posisi penting dalam perjalanan sejarah kita. Karena apa? Anak muda membangun kesadaran baru di antara mereka untuk menjadi satu bangsa. Itu satu. Yang kedua, di tengah-tengah penjajahan itu, anak muda menunjukkan kesanggupan berpikir mereka, keberanian mereka untuk memahami diri mereka yang pada waktu itu adalah manusia tertindas. Kan itu. Lalu mereka bertemu, lalu dia merumuskan sesuatu, dan dengan rumusannya itu mereka membangun rencana ke depan untuk bersatu, membangun sebuah hari depan bersama. Itu yang. Nah, terakhir untuk generasi muda zaman sekarang yang nonton, kalau atau boleh kasih nasihat atau mau katakan apa? Belajar. Sederhana, belajar. Belajar itu membaca. Saya termasuk orang yang sebenarnya agak khawatir kalau orang hanya pandai melihat internet. Belajar dengan internet dibanding dengan belajar dengan buku, itu hasilnya jauh. Oleh karena itu, saya anjurkan kepada anak muda, kalau mau main internet silahkan, tapi satu hal, jangan lupa membaca, dan membaca.